Halo, nama gue Polar and welcome to Anime Time. Gue mau nge-review episode anime yang sudah tayang dan sudah gue tonton. Dalam video kali ini gue mau ngebahas tentang anime Dororo episode keempat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk melihat video review anime gue selanjutnya ya. 戦は武士の務めだ。分かってくれ。父上も母上もきっと見守っていてくださるはずだ。 Oke, langsung aja ke review kali ini. Di pembukaan episode ini untungnya tidak sebarbar seperti episode lalu ya, dimana di sini pembukaan episodenya diceritakan tentang prajurit yang diperintahkan untuk melakukan hal barbar yang disuruh oleh tuannya. Ya tidak se ekstrim yang episode lalu ya, tapi ya tetap tindakan barbarnya itu masih ada. Dan berakhir di mana orang itu memohon untuk tidak melakukan hal barbar itu, dan malah dia yang memusnahkan semua orang yang ada di situ karena dia dirasukin oleh iblis yang ada di dalam pedang itu. Untuk pembukaan episode seperti ini mungkin akan menjadi hal yang biasa untuk ditampilkan oleh seri anime ini ya. Gunanya mungkin untuk mereka ulang sedikit apa yang terjadi pada musuh yang akan dilawan sama si Hyakimaru ini di setiap episodenya. Ya walau di episode kali ini lawannya cuma pedang doang, dan gue tidak melihat ada yang spesial di awal dan pertengahan sih. Tapi di ending ada yang unik sedikit. Tapi kita bahas dulu apa yang terjadi dalam episode kali ini. Di awal mula perjalanan si Hyakimaru dengan si Dororo ini ketika sedang hujan, di mana mereka lagi berteduh di sebuah kuil kecil. Tapi adegan awalnya ditunjukin dulu nih, seorang wanita yang dibilang sama si Dororo itu adalah orang kaya. Ya emang wanita ini orang kaya dulunya, karena masa perang yang cukup berat rumahnya pun jadi tiada dan musnah, seluruh keluarganya ya maksudnya ya. Jadi dia sekarang hidup sederhana dengan menjadi pedagang. Anta, ii toko no umare dara. そのお上品な物言いに顔つき、そこらの田舎娘とは思えねえ。Dan gue tidak melihat lagi si kakek-kakek yang ada di episode 1, 2, dan 3 itu. Jadi mungkin sudah pisah ya di episode 4 ini. Di sini bisa terlihat ya, si Hyakimaru itu lagi diam berdiri mengarah ke atas pada satu hujan deras. Pas ditanyain sama wanita itu, tiba-tiba si Dororo yang jawab. Dia sudah setengah jam berdiri di sana dan tidak peduli lagi kalau dia kena masuk angin atau enggak, kata si Dororo. Dan si wanita itu menyimpulkan kalau si Hyakimaru itu lagi mendengarkan rintihan suara hujan. Tapi sayang dia nggak bisa dengar awalnya. Nah, pada saat mereka lagi bercengkrama, tiba-tiba ada orang yang minta tolong lagi jalan sambil terengah-engah kesakitan, di mana dia sudah tertebas dari belakang dengan katana, pedang maksudnya. Dan si Hyakimaru itu langsung saja berlari menuju ke tempat awal orang itu tadi, karena dia menuju aura merah yang dia lihat. Ternyata iblis yang bersemayam di katana itulah yang memiliki aura merah, karena di dalamnya itu ada iblis yang haus akan darah. Jadi siapapun yang megang pedang itu akan terhasut pikirannya dan mematuhi rasa haus darah dari pedang itu, dan membasmi manusia yang dilihatnya untuk didapatkan darahnya. Cukup biasa ya untuk pedang terkutuk, pasti ujung-ujungnya nyari darah. Kalau kita ngomongin tentang pedang terkutuk ya, di setiap cerita pasti ngomonginnya kalau nggak butuh sacrifice, butuhnya darah. Itu mereka punya komite pedang terkutuk sendiri mungkin ya, yang punya tujuan yang sama. Orang yang memegang pedang itu ternyata adalah orang yang sama dengan orang yang ada di awal pembukaan episode. Ditambah lagi, ternyata laki-laki itu adalah kakak dari wanita yang ketemu pada saat di tempat kuil yang tadi itu. Ini apaan ya? Drama sinetron terkutuk atau gimana ini ya? Plotnya cukup unik ya untuk hubungan antara karakter support di episode ini. Jadi meskipun tidak ada yang spesial di episode ini, jadi digantikan dengan hubungan antara karakter support yang ada di sini. Cukup unik dan menarik sebenarnya sih, karena memang fokusnya jalan ceritanya yang difokusin kan. Dan memang cerita supportnya sendiri itu termasuk dalam ya pada saat diberikan ceritanya di episode ini.
Dalam pertarungan antara si Hyakimaru dengan si musuhnya itu bisa dibilang masih cukup aktif dalam pertarungannya ya. Malah gue saat nonton aksinya pun seperti ditambahkan dengan penuh gaya ya dalam pergerakan karakternya. Seperti adegan dimana mereka ini bertarung di tengah jalan, ada berhadapan saling membelakangi, udah kayak lagi syuting musik aja gitu. Apalagi saat si Dororo yang megang pedang terkutuknya yang dikira si Hyakimaru ini bakal nebas si Dororo, tapi untungnya dia hanya fokus nebas ke pedangnya aja. Untungnya. Kalau si Hyakimaru nebas si Dororo, langsung deh tamat ini anime kalau Dororonya tewas. Aksi pertarungan yang ditembakkan di episode ini bisa dibilang jatahnya lebih banyak daripada percakapannya. Malah seperti percakapannya itu agak timpang tindih dan sebenarnya ada yang bikin gue risih sebenarnya dalam percakapannya. Mari gue jelaskan secara singkat. Hal yang bikin gue risih adalah saat percakapan antara si wanita dengan kakaknya itu, yang rambut putih yang dirasukin sama pedangnya itu. Gue tahu aksen zaman dulu itu yang seperti itu, tapi yang gue rasakan adalah percakapan mereka itu kayak kaku banget gitu. Dan bikin feel gue untuk merasuk ke cerita hidup mereka itu jadi tertahan, seperti ada tembok yang menahannya gitu. 話せお寿司お願い兄上行かないでお願い話せ 兄上 Karena mendengar suaranya itu, percakapannya itu kayak kaku banget. Jadi kayak pas kita mau merasuk ke ceritanya udah gak ada feel-nya lagi. Tapi terlepas dari hal itu, gue bisa bilang kalau episode ini tidak ada yang spesial di cerita kali ini. Tapi malahan ada adegan yang seneng juga pada saat si Hyakimaru ini mendapatkan kembali kupingnya, dimana setelah dia mengalahkan pedang terkutuk itu, dia akhirnya mendapatkan kembali organ kupingnya. Dan kalau kalian perhatiin baik-baik, ada sedikit hubungan ya adegan awal dengan adegan endingnya, dimana si Hyakimaru ini mendengar rintihan suara hujan lagi seperti pada saat dia lagi di kuil. Bedanya dia sudah mendengar suara hujan itu sendiri. Jadi adegannya ada point to point, dimana adegan awalnya itu diawali dengan adegan yang sama dan ditutupi dengan adegan yang sama. Itu kalau kalian perhatiin, itu dibilang easter egg juga bukan easter egg ya, bisa dibilang kode deh untuk penutupan episode kali ini. Dan akhirnya di ending episode ini kita bisa melihat bapaknya yang gak punya otak itu yang berada di kuil iblis itu, dan bawahannya yang ngomong kalau mereka belum menemukan tanda mengenai bayi itu, maksudnya si Hyakimaru ini. Gue sih pengen lihat ya pada saat si Hyakimaru ini ada ngelawan bapaknya. Moga-moga aja ada ngelawan bapaknya ya. Kalau adanya sih ya mungkin pasti ngelawan ya, tapi kalau bapaknya moga-moga aja ada ngelawan. Seneng banget deh gue kalau si Hyakimaru ini nyampe bisa ngelawan bapaknya dan bapaknya itu ditebas sama si Hyakimaru. Wah, seneng banget gue pas itu. 3番の行方はようとして知れず赤子につきましては未だ Oke, itu aja review gue kali ini. Thank you banget yang nonton video ini sampai habis. Kira-kira pendapat kalian seperti apa tentang episode kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan channel ini. Like, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk memberitahuan video-video gue yang terbaru. Bantu gue untuk menyebarkan video ini ke semua sosial media kalian ya. Thank you for watching. Bye-bye.